kalau misalnya aku lanjutin Ya. di Belanda, di sana juga udah ada kerjaan, tapi juga ya kerjanya freelance juga. Sedangkan kalau Ya. aku balik itu dapat kantor, terus dapat studio gitu. Ah. Kayak akhirnya setelah aku pikir-pikir lagi, ya udahlah, maksudnya kalau milih di sana atau di sini, aku pengennya sih kerja di Indonesia karena pertama keluarga di sini, Mhm. kedua aku akan lebih jauh lebih apa ya, bangga kalau aku bisa berkarya buat negeri aku sendiri dan di negeri aku Ya. sendiri gitu. Jadi akhirnya memutuskan ya udahlah balik aja. Halo Geng Kreatif, berjumpa lagi bersama aku di acara Kreatif di Rumah, Stay Safe, Stay Produktif. Oke, jadi kita malam ini bakalan ngobrol sama Kak Nicolin Patricia Malina. Kita bakalan denger sharing dari Kak Nicolin mengenai bagaimana perjalanan karir Kak Nicolin menjadi seorang fashion photographer. Oke, geng, aku tungguin ya. Kalau kalian mau share, silahkan. Halo Kak Nicolin. Halo Lala, kabar? Baik, di sini sehat. Kak Nicolin sehat ya? Amin, sehat. Lala sehat? Amin, amin. Ya. Sehat-sehat. Wow, oke. Nah, sebelumnya Kak Nicolin, kita tuh pernah bikin konten di IG Kreatif. Kita info bahwa ada fotografer-fotografer Indonesia dan perempuan ya. Waktu itu kita memperingati International Women's Day. Dan kita angkat kontennya Kak Nicolin di situ. Dan animonya luar biasa bahwa mereka bilang, wow, Kak Nicolin, ini Oh, idola aku nih, gitu. Jadi ternyata banyak banget nih dari geng kreatif yang mengidolakan Kenny Colin. terima kasih geng kreatif. Oke, nah, oke, Kenny Colin, ini teman-teman geng kreatif, apa kita tungguin ya sambil apa kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Um, jadi Kak Nicolin ini kan kita kenalnya sebagai seorang fashion photographer ya, gitu. Jadi Iya. karyanya udah melanglang buana, kita udah tahu bahwa banyak banget karya-karya fotonya di majalah, banyak-banyak majalah, ada Harper's Bazaar, ada Elle, ada banyak macam. Wow, ini banyak yang hadir. Oke, nah Ada boleh Money Hype dong kan? lagi. Ya, boleh dong Kak Nicolin perkenalan lagi lebih dalam. Mungkin ada teman-teman nih yang mau tahu lebih dalam mengenai Kak Nicolin ini siapa sih? Boleh dong, boleh dong. Hai semuanya, lagi aku Nicole Patricia, aku fotografer dan saat ini aku tinggal di Jakarta. Aku founder dari NPM Fotografi dan juga recently recently aku ada di fashion retail juga. Jadi aku kreatif director Nipati dan apalagi ya itu sih mostly. Oke, jadi Kak Nicolin ini ada suatu manajemen namanya NPM Foto ya. Betul. Dan baru-baru ini mengeluarkan fashion line-nya Lani Fati. Iya betul. Yeay! Yeay. Wow, oke. Nah, sangat multi talenta dan banyak kemarin teman-teman geng kreatif yang nanya, Kak, apakah maksudnya Kak Nicolin ini memang kuliahnya jurusan fotografi, belajar fotografi mendalam atau gimana? Kebetulan aku dulu kuliahnya jurusan fine art, jadi Mhm. fokusnya di painting, tapi entah kenapa hobinya tetap potret dari dulu, jadi akhirnya bidang kerjanya bukan fine art dan jadinya fotografer dan fashion, tapi sampai sekarang masih suka painting. Kayak hari ini baru painting, makanya tadi sih udah di scrub tapi tetap kotor tangannya karena Oh iya, masih biru-biru. Wow. Oke, Kan wow, tadi wow, udah wow. kayak digosok gitu sebelum live kayak biar tangannya bagusan tapi ternyata tidak berhasil. Catnya masih nyangkut Oke, wow. Jadi tadi kuliahnya fine art. Fine artnya di di Belanda. Aku kuliah di oh di Utrecht Belanda. di Wow, Jaya. oke. Oke, wow. Jadi teman-teman yang kreatif sudah terjawab ya. Kak Nicolin ini kuliahnya adalah fine art. Jadi bukan jurusan yang fokus ke dunia fotografi. Bukan, tapi dulu aku sebelum aku semasa SMA, aku pernah ambil fashion design course di Surabaya.
bareng Meli Wah. juga di Arva Design School, dan kayaknya saat itu dari umur 14 sih itu udah ada ketertarikan di dunia fashion. Mhm. Jadi sempat berpikir mau jadi desainer pada saat itu, tapi kayak nggak memungkinkan secara apa namanya finansial dan segala macam, itu Hmm. nggak mungkin kan. Jadi akhirnya ya udah nggak jadi desainer lagi, Iya. terus kuliahnya ambil fine art, terus jadinya fotografer, tapi jadi fashion Oh, lagi. wow. Oh iya iya iya. Jadi tadi kuliah fashion, kemudian tadi Kak Nicolin info bahwa wah kalau mau fashion itu ternyata butuh dana yang luar biasa besar gitu. Nah, kalau nggak salah nih ya, tim tim kita udah korek-korek kemarin. Kalau Oh gitu. waktu Kak Nicolin pergi ke Belanda itu dapat beasiswa ya? Iya betul, soalnya Wah. sebenarnya pada saat itu di tahun itu tuh pengen banget belajar, pengen banget ke Eropa sih sebenarnya, karena nggak pernah ke Hmm. Eropa. Jadi dan karena suka banget sama fashion, dan Ya. pastinya pada saat itu pergerakan fashionnya itu semuanya dan pergerakan art itu yang sangat apa ya, yang banyak movement itu ada di Eropa. Jadi pengen banget ke Mm-mm. sana, terus nyari-nyari info buat, karena secara finance juga tidak memungkinkan buat aku kuliah di Eropa juga. Jadi nyari-nyari info ada nggak ya yang menawarkan beasiswa di Indonesia gitu, ternyata ada. Mm-mm. Terus waktu coba ternyata dapet, jadi kebetulan banget diberkati buat dapet beasiswanya. Jadi berangkatlah aku ke sana. Wow, wow, ini juga ini pasti bakal menginspirasi geng kreatif kan Nicolin karena bukan hambatan ya buat teman-teman kalau kalian sekarang sedang ingin punya impian apa, cari jalannya terus gitu dan Kak Nicolin sudah membuktikannya gitu. Sudah dapat beasiswa dan bisa kuliah di Belanda. Wow. Seru sih masa-masa itu. Iya, nah berarti waktu habis kuliah itu apakah waktu habis di Belanda apakah langsung jadi fotografer atau gimana Kak? Kan tadi jurusannya fine art ya. Mm-mm. Apakah sempat menjalani profesi lain dulu, kemudian baru jatuh cinta kepada fotografi atau gimana? Sebenarnya dari awal nyampe ke Belanda itu udah bawa kamera. Jadi sempat sebelum berangkat tuh sempat nabung untuk beli satu kamera yang aku bawa, karena aku pikir kalau nanti jurusannya art pasti kepake juga kameranya. Terus pas di sana juga um, sering banget ngabisin hari-hari kayak keluar motret gitu, terus street fotografi, motretin temen, dan lebih ke hobi sih pada saat itu. Jadi Hmm. apa ya, ngebantu juga untuk apa namanya, untuk kuliah juga, biarpun kita nggak ada fotografi sama sekali, cuman pelajaran lighting dan komposisi itu Mhm. saling saling membantu gitu antara hobi fotografi dan kuliah di fine art. Jadi akhirnya sangat Ya. kepake. Terus di Mhm. awal-awal setelah foto, bukan di awal sih, di beberapa tahun terakhir sebelum pergi dari Belanda itu sempat cari kerja. Jadi karena biarpun beasiswa tapi tinggal di sana kan mesti biaya sendiri, jadi Iya. sempat cari-cari kerja motretin buat event, terus Mhm. apa namanya, motretin portrait gitu, kayak maternity portrait, family portrait, motretin butik yang lagi opening, sampai akhirnya motretin Amsterdam Fashion Week. Terus Mhm. dari situ kayak kerjaan-kerjaan kecil gitulah, tapi sangat membantu kalau sebagai student itu sangat membantu banget. Terus setelah itu baru justru di tahun terakhir kuliah itu udah benar-benar berasa bahwa kayaknya callingnya emang jadi fotografer bukan jadi painter, biarpun sama-sama enjoy sih ngelakuinnya dua-duanya. Dan kebetulan di tahun 2008, 2007, 2007 sebenarnya 2007 itu aku balik ke Indonesia, Mhm. dan waktu itu ke Jakarta karena kan aku asalnya dari Surabaya. Tapi pada saat itu Oh, arek Surabaya. dari Surabaya. Bonek, bonek. Iya bonek banget. Kayak perjalanan Ya. hidupnya bonek banget sih emang. Terus ya udah akhirnya di Jakarta, terus kenalan sama beberapa teman fotografer di Jakarta juga. Terus singkat cerita aku ditawarin kerjaan di salah satu foto agency di Jakarta, tapi emang Mhm. harus start as soon as possible. Terus aku cuman mikir Mhm.
tinggal setahun lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya aku lanjutin Ya. di Belanda, di sana juga udah ada kerjaan, tapi juga ya kerjaannya Mm-mm. freelance juga. Sedangkan kalau Ya. aku balik itu dapat kantor, terus dapat studio gitu. Ah. Kayak akhirnya setelah aku pikir-pikir lagi, ya udahlah maksudnya kalau milih di sana atau di sini, aku pengennya sih kerja di Indonesia karena Iya. pertama keluarga di sini, Mhm. kedua aku akan lebih jauh lebih apa ya, bangga kalau aku bisa berkarya buat negeri aku sendiri dan di negeri aku Ya. sendiri gitu. Jadi akhirnya memutuskan ya udahlah balik aja ke sini. Wow, oke. Jadi waktu tahun 2007 atau 2008 itu pulang lagi ke Indonesia karena punya, ibaratnya gini ya, punya ikhtiar ingin berkarya di Indonesia dan ingin memajukan Oh, nama Indonesia. ya semoga masih sih masih kayak berusaha. Oke, keren, keren kan Nicolin. Nah, ini ada di komen nih, banyak yang nanya. Dari Erice.indo, cita-citanya waktu kecil apa sih Kak? Kok bisa jadi sekarang jadi fashion photographer? Cita-cita waktu kecil, Ya. aduh banyak banget. Aku pernah pengen jadi pilot, Aha. tapi nggak berhasil. Begitu aku dengar bahwa ini jam sebelum zaman lasik-lasikan nih, waktu aku dengar Oh, kalau yang pakai kacamata nggak bisa jadi pilot, jadi pupus. oke. Iya, 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 Terus iya. Wow, yang cita-citanya ini ya, cita-citanya unik loh, jadi pilot, cita terbang. pengen terbang, Jadi oke. waktu kecil banget pengen jadi pilot. Terus akhirnya kayak dari kecil ke setengah remaja itu karena Mhm. mama kan makeup artist punya salon, jadi aku hari-hari Oh. juga suka liatin majalah fashion dan Mhm. kayak keinginan jadi fashion designer tuh udah dari kecil itu sampai Ah, sampai kira-kira sampai masuk ke sekolah fashion sih sebenarnya. Setelah itu udah iya, dicoba iya, dan iya. kayaknya nggak dulu deh. Ternyata jadi fotografer. Wow, oke. Berarti cita-citanya jadi pilot, kemudian setelah itu sempat jadi fashion designer juga, pengen jadi seorang fashion designer. Berarti sekarang jadi seorang fashion designer loh, ada brand akhirnya Lanifati ya, akhirnya 30 tahun kemudian. 30 tahun kemudian. Wow, itu perjalanan yang nggak mudah loh. Dan Tapi ya di sini kan. banyak teman-teman geng kreatif juga yang nanya. Tadi waktu Kak Nicolin udah balik ke Indonesia, ke Jakarta. Tadi sempat di info juga bahwa Kak Nicolin memulai start fotografi itu foto-foto agency ya, apa bekerjasama dengan agency. Nah, boleh diceritain detailnya nggak? Ini pertanyaan dari Cutie Weirdo. Gimana Kak pengalamannya saat pertama kali memulai fotografinya? Sama ada satu lagi nih, ada tadi pertanyaan mirip dari Dewi Anwari. Gimana Kak cara membangun karir di bidang fotografi? Wah, ini udah mulai, kita udah Oke. mulai Wah, masuk serius ke nih dalam pertanyaan. topik ya. Ya. Oke. Kalau dirunut dari awal banget 2008, jadi pada saat itu Mhm, kan aku dapat tawaran buat masuk ke agensi ini. Tapi mhm, sekali lagi emang kayak lebih ke di represent sama mereka. Jadi bukan kayak mhm. gajian gitu juga. Jadi sebenarnya freelance, Ya. tapi freelance yang lebih aman karena ada kantornya Mhm, gitu. Tapi waktu nyampe ke sini juga ya gitu kayak di beberapa bulan pertama aku kan sempat ada beberapa teman fotografer juga. Jadi hangout sama mhm. mereka. Pada saat itu mereka bantu banget di awal karir aku itu mereka berjasa banget. Jadi yang selalu kayak ngasih Ya tahu soal kayak support. jangan yang selalu support, dibilang mereka selalu bilang jangan nyerah nih gitu. Yang Hmm. hari-hari kok nggak ada job ya, kok nggak ada job masuk ya, ini udah berapa bulan, mesti bayar kos, mesti makan, kayak Oh. dan udah Wow, sempat ngalamin naik hal-hal seperti itu juga ya Kak Nicolin ya. sempat naik apa ya the whole 2 years waktu itu yang aku Mhm. sempet yang kayak bingung banget kan karena sebenarnya Iya. pindah ke Jakarta dan jadi fotografer itu nggak totally disetujui oleh orang tua jadi ditentang Hmm. malah sebenarnya jadi waktu itu sempet Oke. berantem sama orang tua karena aku Mhm. bilang mau pindah ke Jakarta mau kerja yang terus aku bilang juga yang kayak ya aku bakal jadi fotografer. Tapi mungkin di tahun Hmm. 2008 itu untuk menjadi seorang fotografer itu bukan sebuah pilihan untuk Iya. perempuan di umur Ah, segitu ya, betul, mungkin betul, ya. betul. Mayoritas Jadi laki-laki ya, fotografer ya. mayoritas kebanyakan laki-laki dan Mhm. mayoritas semuanya juga itu sebuah profesi yang
mungkin dananya mesti gede, investmentnya mesti gede, mesti punya barang-barang kameranya segala macam. Dan makanya waktu itu aku pergi dari Surabaya, karena kalau di Surabaya di tahun segitu fotografer paling paling banyak kerjaan wedding atau kalau enggak kerja untuk perusahaan gitu. Dan aku percaya bahwa aku bisa menjalankan karirku sebagai fotografer komersial yang waktu itu belum ada fotografer komersial di Surabaya. Jadi emang harus ada di Jakarta, harus ada di ibu kota. Tapi ya di beberapa bulan pertama memang nggak ada job, maksudnya nggak kenal siapa. Tempat kerjaku tuh baik, jadi tiap kali ada job di sana aku selalu dipanggil, dikenalin ini anak baru gitu. Jadi sampai akhirnya job besar pertama itu motret untuk sebuah department store di Mall Taman Anggrek kalau nggak salah. Setelah itu yang kedua aku dapat satu spread di bazar. Aku kebetulan spread itu aku dapat karena aku menggantikan fotografer lain yang kebetulan nggak bisa. Wow. Nah itu ternyata fashion spread itu jadi big break aku pada saat itu di tahun 2008 kebetulan, karena itu fashion spread untuk majalah anniversary-nya Bazar dan dicetak gede banget majalahnya, dan itu pertama kali aku motret untuk 16 halaman kalau nggak salah, salah satu spread terbesar. Dan itu bantu banget sih di jenjang karir di awal-awal, karena semua jadi teman-teman waktu itu teman-teman sampai message yang kayak, oh ini lu motret buat Bazar, gue lihat. Jadi yang kayak akhirnya bikin sesuatu. Ya finally gitu. Finally. Ya itu kayak mungkin kayak sekitar 6 bulan naik turun nggak jelas, nggak ada kerjaan, bingung, terus telat mulu bayar kos. Kayak balik ke Surabaya. Oh my god, ngalamin hal kayak gitu juga. Ngalamin sampai yang kayak, aduh maaf ya ini bayarnya telat lagi gitu, berbulan-bulan. Oh my god, ya. Iya, terus mau balik ke Surabaya juga nggak enak karena udah ini kan udah ambi di awal, katanya pasti bisa. Iya. Gitu lah ceritanya kira-kira. Dan aku keluar dari perusahaan itu tahun 2011 dan balik lagi freelance lagi, nggak punya kantor, terus motret sewa studio sana sini. Terus ada aku bareng beberapa tim itu juga, kebanyakan juga di rumah kita kerjanya, jadi kantornya di rumah. Sampai akhirnya kita nemu tempat space di Cipete itu untuk jadi kantor, dan aku mulai NPM fotografi sampai sekarang, dan udah ada 7 fotografer sekarang di dalam. Wow. Ini banyak yang komen dari, ini ada Hari Prasetya bilang wow speechless sama pengalamannya Kak Nicolin. Terus dari Yoel Septianto, thanks for showing that the industry is not as easy as it seems, Kak Nicolin. Oh, bener. Wow. Oke, ini aku lihat komen-komennya dulu nih. Wow, ini rame sekali loh. Rame sekali komennya. Terima kasih udah join. Ya. Oke. Wow, ini ada Jeff Prasetyo. Great person and very humble. Role model banget. Wow. Dari ini RFSN Jani. Respect, Mbak. Wow. Thank you. Oke. Komennya susah. Oke, jadi tadi NPM foto itu dari tahun 2013 ya? 2011 jadi mulai. Oh, 2011 masuknya. Jadi pertama kali aku cuma punya satu fotografer yang dulunya adalah asisten aku. Setelah dia jadi asisten, dia jadi freelancer, terus aku just took him under my wings. Dan waktu itu kita cuma berempat ya. Jadi ada aku, satu fotografer lagi, satu produser, dan satu anak lighting. Itu kayak di awal-awal. Terus habis itu akhirnya kita nambah fotografer, nambah tim, buka sekolah. Oke. Itu nanti itu akan kita bahas satu persatu. Jadi yang bikin penasaran adalah waktu Kak Nicolin merintis karir ini. Kan tadi tahun 2011 Kak Nicolin dengan asisten, kemudian tadi ada produser sama orang lighting. Itu gimana Kak tahapan awalnya? Itu kan waktu awal kan pasti wah ini cari orangnya, cari tempatnya. Bisa ceritain nggak Kak prosesnya seperti apa? Jadi ini juga buat teman-teman yang kreatif nih supaya belajar dari Kak Nicolin. Oke, sebenarnya nyari tim
aku nggak akan sampai sini tanpa tim aku, itu yang jelas. Karena NPM itu nggak cuman aku cuman kecil banget dari semua orang yang udah ada di keluarga NPM ini dari awal sampai akhir. Aku kan anak Surabaya, di Jakarta nggak ada keluarga, jadi mereka udah kayak keluarga aku yang nggak cuman support di kerjaan, tapi juga support secara semuanya. Kita udah kayak udah best friend, udah saling menginspirasi juga, terus kayak even di saat karantina ini saling mengisi dan saling menjaga satu sama lain agar tetap waras dan kita tetap harus tetap berkomunikasi terus semuanya. Terus mungkin aku beruntung banget karena ketemu orang-orang yang tepat untuk tim. Jadi di awal emang nggak gampang, kayak ada waktu yang kita sempat ada di tahun sekitar 2014 kalau nggak salah, itu sempat ada lagi susah dunia advertising tuh, lagi susah banget, job lagi dikit, terus semua orang banting-bantingan harga, dan pada saat itu cuma mikir ya semoga emang kalau udah jalannya sih hopefully kita akan tetap jalan, dan untungnya kita tetap selalu ada yang support, terus yang kayak mungkin maksudnya dari kita juga kita selalu percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu dari support banyak orang, jadi dari kita pun kalau bisa support orang lain juga dilakukan juga gitu, karena in the end this industry itu we're all in this together. Jadi di aku sih dan di dalam kantor aku, biarpun 7 orang 8 orang fotografer, itu nggak pernah ada kompetisi yang nggak sehat, juga nggak ada, yang ada saling mendorong. Itu hebat sekali. Anak-anak juga hebat banget. Jadi mungkin kayak dari environment yang sehat itu yang selalu mendorong kita untuk selalu berkarya dan selalu positif, yang sebenarnya ya nggak selalu positif. Kadang-kadang mungkin kita yang kayak stres, yang kayak aduh Joko cuma dikit, atau aduh kok nggak dibayar-bayar sih ini gitu. Cuman mungkin kayak rahasia dibalik semua ini adalah tim aku sih, karena mereka dari awal udah selalu bersama sampai sekarang. Ada yang udah 9 tahun sama aku, ada yang udah 10 sih, 10 tahun dari 2010. Wow, sudah 2010. Kebanyakan yang di NPM semuanya udah kayak lebih dari 5 tahun gitu. Oke, wow, berarti relationship-nya udah erat sekali ya, ibaratnya ya. Udah lebih dari keluarga. Oke, nah seputar tim nih, Kak Nicolin, ada yang tanya dari Ratu Mia. Kak, gimana sih cara cari tim kita gitu, cari cara anggota tim kita yang mungkin kalau dibilang yang cocok ya buat kita? Aduh, tim itu kayak jodoh ya. Jadi tapi jodohnya banyak. Jadi jodohnya banyak. Kadang-kadang yang misalnya kita ada satu job vacancy nyari orang lighting, itu nggak selalu kok kita dapat orang yang stay di kita lama. Terus biasanya kayak kita selalu probation dulu 2 minggu, dan kita kan banyak ya fotografernya, dan semuanya juga bisa per hari itu bisa 3-4 fotografer, itu ada photoshoot yang beda-beda. Nah, nih anak baru ini harus kayak lari-lari di sana sini. Jadi dari awal itu udah dikasih tahu bahwa ritme kerja kita ini emang agak gila ya nih. Iya. Ada weekend, kadang-kadang kita bisa start kayak pagi banget sampai tengah malam. Terus kadang-kadang kalau ke bawah travel ya mesti standby terus berhari-hari. Jadi yang pertama sih kalau buat tim dari kita, fisiknya mesti kuat, mentalnya mesti kuat. karena dan mesti keep up aja, karena emang kalau misalnya fotografer kan masing-masing ya udah paling kita seminggu kerja sekali, 2 kali, 3 kali. Cuman kalau misalnya tim baru pasti dia ngikut ke tiap hari, selalu ngikut di fotografer beda-beda. Nah itu biasanya terjadi natural selection. Yang nantinya stay lebih dari sebulan, itu most of the time mereka akan stay lebih dari 2 tahun, 3 tahun gitu. Oke. Berarti tadi sudah terjawab ya Ratu Mia. Jadi sebenarnya cari anggotanya itu ya kalau dari Kak Nicolin sebenarnya kalau di kantor itu ada masa probation. Nanti kalau memang
orangnya memang stay dan cocok untuk bekerja, berarti memang itu adalah anggota tim kita gitu. Betul. Dan Secara mungkin alami ya akan terseleksi sendiri. betul, dan mungkin kayak aku percaya bahwa kita itu akan menarik orang-orang dengan energi yang sama sih sebenarnya. Jadi nantinya yang selalu aku lihat sih di nggak cuma di tim aku, di tim beberapa kolega dan teman-teman juga itu selalu timnya itu yang energinya sama juga sama mereka gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mau membuat tim yang solid, yang kuat, yang mungkin kayak selalu suportif sama kita, kita juga harus suportif ke mereka juga gitu. Ini timbal balik, nggak cuma kita dapat sesuatu dari mereka gitu. Jadi mungkin kita bangun energi dari kita sendiri yang positif dan selalu pengen ngebantu mereka, dan itu pasti sinerginya akan selalu ada gitu. Ya. Berarti kalau kita positif, kita juga akan attract the other yang punya Betul. positive vibe sama kita juga. Iya, aku percaya itu sih. Wow, oke. Itu buat teman-teman yang gratis juga, silahkan di take note juga. Berarti kalau kalian mau attract orang-orang yang positif, kalian juga harus jadi orang yang positif, geng, gitu. Karena itu attract ya, kan Colin ya. Betul, love attraction. Oke. Oh iya benar, law of attraction, betul. Kalau foto iklan sih bisa sebulanan untuk dapat satu foto. Kalau foto majalah my biasanya. Satu foto 1 bulan. Betul. Cuman ya in between itu kenapa aku butuh tim, karena in between kan dari misalnya hari ini PPM untuk klien A, besoknya aku foto untuk klien B, besoknya lagi aku mesti PPM untuk klien mana gitu. Jadi akan ada passing terus gitu. Iya. Jadi aku mesti bikin website sendiri, terus ngeprint foto. Jadi punya album segini gede, isinya itu foto-foto, dan keliling, waktu itu keliling Amsterdam, masuk ke butik mana, butuh fotografer nggak gitu, terus ke majalah-majalah. Oh my god, jadi door to door gitu. Iya, nggak door to door sih. Kayak kasih tahu yang kayak ini apa, aku dapat kontaknya ini dari teman aku yang ini, kira-kira kalian butuh fotografer nggak buat berikutnya. Biasanya cuma dijawab, ntar we will call you gitu doang. Oh my god, jadi menerima banyak sekali penolakan ya sebenarnya di awal-awal. Aku ditolakin terus selama 2 tahun lebih.